ini ada yang baru, Sylvia Fitri, kayaknya belum ke detect emailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini untuk matematika. Kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Jadi masih di masa pandemi, saya berpesan terus untuk jaga kondisi badan, kesehatan, jangan sampai lengah, harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan selalu, karena virus ini kan tidak terlihat. Oleh karena itu cara menghindarinya pun kita harus betul-betul hati-hati dengan menjaga prokes, ya. Oke, mari kita lanjutkan untuk kita membahas materi matrik kemarin. Ya, saya share screen dulu. Matrik kemarin melalui beberapa contoh yang saya sampaikan, di mana kita kemarin ada penyajian menggunakan data siswa, kemudian dari data siswa itu kalau disajikan hanya angkanya saja, misal ada 20, terus ada 19, terus ada 3, ada 0, ada 10, ada 11, misal ini. Setelah dirubah dan dibatasi oleh kurung buka dan kurung tutup, ini yang dinamakan matrik. Jadi kalian kemarin sudah bisa mendefinisikan matrik adalah susunan dari bilangan-bilangan yang menotasikan suatu objek tersusun dalam baris ataupun kolom dan dibatasi oleh kurung buka dan tutup. Nah, barisnya yang mana? Nah, kalau ini yang kita sajikan ini baris pertama, ini baris kedua. Kolomnya yang mana? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi kalau kalian amati, matrik yang saya sajikan ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Saya ulangi lagi. Matrik yang saya sajikan ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, kalau kita menunjuk elemen-elemennya atau bilangan-bilangannya, pertama ada 20. 20 ini adalah elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, saya ulangi lagi, 20 ini merupakan bilangan atau elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. 3 adalah bilangan atau elemen yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. 10, nanti kasih catatan yang rapi, adalah merupakan bilangan atau elemen yang terletak pada baris pertama, kolom ketiga. 19 adalah bilangan atau elemen yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. 0 adalah bilangan atau elemen yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. 11 adalah elemen atau bilangan yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Kalian harus tahu dia letaknya berada di mana, karena ini adalah dasar, apalagi ini TKJ ketika membuat pemrograman yang
terkait dengan angka bilangan, yang dikenal nantinya adalah adanya baris dan kolom sebagai letak. Nah, silakan saja kalian melihat Microsoft Excel. Di sana penyajiannya hanya memperlihatkan baris dan kolom. Ya, silakan dibandingkan. Ini dasar nanti untuk berbicara yang lebih jauh lagi. Tadi saya contohkan adalah nantinya kalian berkotak-atik dengan program misalnya seperti itu. Nah, oke, kita berbicara fokus ke matrik dulu. Yang ke sana nanti silakan kalian diskusikan dengan guru di program studi TKJ ya. Oke, bagaimana kalau ini saya bicarakan atau saya notasikan secara umum matrik ini? Oke, matrik ini. Nah, penyajian matrik seperti ini kalau saya kasih nama, nah, ini kan dikasih nama boleh matrik A misal, matrik A. Nah, hanya menambahkan A sama dengan ini namanya nama saja. Nah, nama ini boleh menggunakan huruf selain A, bisa C, bisa dan seterusnya sampai Z, yang jelas menggunakan huruf besar ya, itu penotasiannya. Nah, sekarang secara umum misalkan ada matrik A. Oke. Tadi dikatakan bahwa dua letak pada baris pertama kolom pertama. Kalau 20 adalah elemen dari A, maka saya gantikan 20 A. A itu bisa 20, bisa 1, bisa 3, min dan seterusnya. Saya notasikan A saja. Secara umum dia terletak pada baris pertama kolom pertama. Saya menotasikannya A11 ya. Nanti jangan bingung ya. Kalau B ya boleh, C boleh pakai huruf kecil ya untuk menotasikan elemen. Ya, ini pentingnya saya sampaikan lebih dulu secara notasi. Kalau tadi sudah saya tunjukkan menggunakan angka. Oke, kita lihat 3. 3 ini kalau saya notasikan A, maka dia terletak di baris pertama kolom kedua. Jadi angka yang saya tuliskan di depan menunjukkan baris, berikutnya kolom. Perhatikan betul. 10 ini kalau saya notasikan dengan A, apa dengan B boleh-boleh ya. Saya A saja. Dia terletak pada baris pertama karena tidak saya batasi baris pertamanya sampai kolom ke N, misal saya batasi sampai N kolom. Dan kalau N-nya 10 berarti A1 10 dan seterusnya. 19 kalau saya notasikan A berarti dia terletak pada baris kedua kolom ke-1. 0 terletak pada baris kedua kolom kedua. 11 terletak pada baris kedua kolom ketiga, dan seterusnya untuk baris kedua kolomnya dibatasi sampai N tadi. Nah, perhatikan lagi sekarang pembatasan terhadap kolom. Sekarang terhadap baris ini baris pertama tadi, kolom pertama tadi. Nah, ini saya gunakan warna merah. Ini kolom pertama. Tadi yang samping baris. Baris pertama dibatasi oleh kolom ke N. Ya. Sekarang kolom pertama, bagaimana untuk membatasi barisnya? Berarti ini sampai pada baris ke M misal.
kolom ke-1. Saya batasi sampai M. Baris. Ini saya batasi berarti baris ke M. Kolomnya kedua. Ini saya batasi sampai baris ke M. Kolom ketiga. Dan seterusnya terakhir M. N berarti menunjukkan baris ke M, kolom ke N. Nah, terakhir ini adalah menunjukkan namanya ordo. Ordo matrik A. Mana itu? M kali N. Membacanya M kali N itu menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Ulangi lagi, ini menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Seperti contoh ini. Berarti matrik A, dia memiliki ordo, barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Ukurannya bukan 6 tapi 2 kali 3, artinya menunjukkan banyaknya baris 2 dan kolomnya 3. Nah, sekali lagi ini bukan 6 tapi menunjukkan banyaknya baris ada 2, kolomnya ada 3. Yang ini yang bawah menunjukkan bahwa banyaknya baris ada M dan kolomnya ada N. Nah, itu saya menyampaikan ordo matrik atau ukuran suatu matrik yang ditunjukkan oleh banyaknya baris dan kolom. Saya ulangi lagi, ordo suatu matrik adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Catat yang baik ya. Oke, hari ini saya hanya berbicara ordo suatu matrik. Kalian buat contoh minimal 5. Saya ulangi lagi, kalian buat contoh minimal 5 terkait ordo matrik. Silakan bebas tapi berbeda-beda ukurannya ya. Itu tugasnya, silakan nanti diunggah atau dipresentasikan, nggak usah diunggah dulu ke Classroom, tapi minggu depan saya minta setiap siswa membacakan tugasnya. Saya ulangi lagi, besok setiap siswa membacakan tugasnya. Itu pertemuan pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ada yang mau bertanya? Silvia, Cika, Siti Mutmaidah, Lili, Siti Delisa, Suryadi, Rosita, ada yang bertanya, silakan. Suara saya dengar nggak ini? Waduh, jangan-jangan nggak kedengeran. Kedengeran, Pak. Halo? Pak. Oke. Pak. Ya, jelas nggak yang saya sampaikan? Enggak. Enggaknya di mana? Tidak jelasnya di mana? Oke, nanti diputar lagi berulang-ulang videonya di YouTube ya. Nanti akan memahami, saya pikir akan memahami. Saya hanya berbicara satu saja, ordo matrik atau ukuran matrik. Nanti dilihat lagi videonya ya. Tugasnya nanti kalian membuat contoh 5 ordo matrik dengan ukuran yang berbeda-beda. Besok minggu depan dipresentasikan masing-masing ya. Oke? Halo? Baik, Pak. Baik, Pak.
Ya, oke. Terima kasih. Nanti kalau ada yang masih bingung di apa namanya dilihat ya. Terima kasih hari ini cukup sampai di sini. Silakan sambil membaca-baca buku atau cari yang ada di internet terkait dengan Urdu Matrik, kata kuncinya Urdu Matrik. Nanti akan menemukan banyak banyak sekali. Daftar hadir silakan diisi menggunakan link yang kemarin. Kalau ada pertanyaan silakan melalui grup biar teman yang lain bisa menyimak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Widya yang udahan.